Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tim gabungan Polri, Imigrasi, dan Interpol meringkus 3 pelaku penembakan terhadap 2 warga negara Australia di salah satu villa di kawasan Munggu, Badung. ...32 penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur. Ternak ayam kampung petelur menjadi usaha menjanjikan di Kabupaten Badung. Ternak ayam kampung petelur merupakan usaha menjanjikan di Kabupaten Badung karena telurnya banyak dibeli warga. Usaha ini diperkirakan masih bisa berkembang dan menjadi penopang sektor ekonomi mikro di Bali. Sehingga tidak ada salahnya peluang ini bisa dimanfaatkan warga yang ingin berwira swasta. Saat ini di Desa Abian Semal, Banjar Keraman, banyak peternak ayam kampung petelur. Mereka menjual 2 jenis telur, yakni telur untuk ditetas dan telur ayam kampung untuk dikonsumsi. Kebetulan kita di sini memproduksi 2 jenis telur, yaitu telur ayam kampung untuk dikonsumsi dan telur ayam kampung untuk kita sebagai tetasan untuk memproduksi DOC bibit. Malah permintaan untuk telur ayam kampung yang dikonsumsi ini setiap hari permintaannya. Cuma kita masih skalanya kecil ya, dibagi-bagilah supaya semuanya dapat. Kalau per kerat isinya 30 butir. Ya, kita jual untuk telur konsumsi per keratnya seharga 60.000. Jadi per butirnya cuma Rp20.000. Kalau 20 kerat itu kita hitungannya per butirnya ini kan sudah 600 butir. Ayam paling enggak ini 1.000 ekor. Persentase untuk ayam kampung itu 50% daya telurnya. Daerah yang paling banyak yang menyerap untuk telur ayam kampung Badung, Gianyar, dan Tabanan. Tidak menutup kemungkinan dan pasar sudah mulai. Dari 1.000 ekor ayam kampung mampu menghasilkan 20 kerat telur per hari atau 600 kerat telur per bulan. Harga 1 kerat Rp60.000. Telur ayam kampung ini tidak hanya dijual di pasar di Kabupaten Badung, namun juga Tabanan, Kota Denpasar, hingga ke Kabupaten Gianyar dan sekitarnya. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Bali memiliki banyak jenis kuliner tradisional yang menarik untuk dicoba. Salah satunya tipat kuah kare yang dijual di kawasan Buang, Sukawati. Tempat sederhana ini sudah melayani pelanggan sejak 16 tahun lalu. Satu porsi terdiri dari ketupat, sayur, mie, daging ayam, telur bumbu, usus goreng, dan disiram kuah kare. Tipat kare biasanya ditemani es salak susu yang dibuat dengan gula asli. Spesialnya tipat kare ya Bu? Ya. Seporsi itu apa aja sih? Isinya ada ayam, ada telur, terus ada usus. Apa sih yang ngebedain Bu tipat kare di sini sama yang lain? Yang lainnya, biasanya yang lain ada enggak tipat kare, enggak tahu saya. Cuma satunya di Gianyar sendiri, ibu sendiri. Biasanya kan jualnya yang lain-lain itu tipat santo lah. Ya. Kalau bumbu karenya tuh ada nggak Bu spesialnya? Kan daerah lain selain Bali itu ada kare juga. Kare juga. Ibu bikin bumbu sendiri, pakai rempah-rempah sendiri bikinnya. Katanya memang mantap, servisnya cepat, dan rasanya juga oke banget. Ya, ini tampilan daripada ayam kare, tipat kare itu dia ada mie-nya, ada sayurnya, emang dia taste-nya kuat banget, terasa banget. Ya Bali gitu ya, bukan
Tipat kari bukan kari kayak ala-ala Indonesia, tapi betul-betul dengan rasa yang kuat, Balinese taste. Satu porsi tipat kuah kare dijual seharga Rp15.000. Tempat ini dibuka mulai jam 11 siang hingga 4 sore dan ramai pembeli saat waktu makan siang. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Aktivitas olahraga dapat dilakukan di berbagai tempat, termasuk di tepi aliran sungai. Salah satunya di sekitar sungai atau Tukat Bindu, Desa Kesiman, Denpasar. Di tempat ini, warga bisa berolahraga jalan santai menyusuri pinggiran sungai. Warga juga bisa mencoba beberapa alat olahraga yang dipasang di pinggir sungai. Pokoknya airnya walaupun kotor ya sambil olahraga dilihatnya jernih, pokoknya seger gitu loh. Ada pemandangan bagus gitu, sama apa namanya sejuk semua lihat. Kadang-kadang ada orang mandi di sini gitu loh. Oh, airnya mengalir, ada orang mancing juga, banyak orang-orang. Kalau pagi juga ada di sini, pagi siang ada juga olahraga di sini. Karena Tukat Bindu ini kan memang udah terkenal dari dulu ya, pemandangannya bagus, sejuk dan nyaman juga untuk mandi, dan bersih juga, bersih apa nggak ada sampah karena udah tiap hari ada yang apa namanya bersihin sampah. Sebenarnya sama aja, cuman di sini kan polusi udara ya juga nggak begitu, nggak ada polusi udara, sejuk juga kan. Ya jadi, itu aja sih. Lebih cenderung gitu ya beli ya. Lebih nikmat jadi asri menikmati ya. Asri ya beli. Jadi setiap hari dapat aja kesempatan olahraga di sini beli. Ya seminggu 3 kali 2 kali ada. Jadi ada waktu kosong. Jadi sungai juga menjadi daya tarik saya beli ya. Warga berolahraga di tepi sungai karena suasananya tenang dan kondisi udara yang bebas polusi. Sambil berolahraga, warga juga bisa berwisata menikmati suasana sungai yang masih asri. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Sup kepala ikan merupakan masakan yang banyak disukai pencinta kuliner. Makanan ini antara lain dijual di kawasan Pantai Bangsal, Sanur, Denpasar. Sup kepala ikan dimasak dengan bumbu genap khas Bali, serta juga sebagai penghilang bau amis ikan. Satu porsi sup kepala ikan lengkap dengan nasi dijual seharga Rp25.000. Spesial sup kepala ikan. Tapi ada pilihan daging gitu. Ya, cuman antara daging sama kulit gitu loh istilahnya. Campur gitu kan. Kalau kadang-kadang orang minta daging. Kalau misalnya mau campur ya sama kulit itu aja, kulit. Nah, ciri khasnya ya itu udah kadang-kadang orang memang tergantung istilahnya apa? Selera ya. Kadang-kadang orang minta kulit aja gitu loh. Kalau orang minta daging gitu. Seleranya dia aja. Nah, ciri khas nggak ada, cuman itu aja sih. Ikan tergantung di gudang, misalnya ada kepala tuna, ambil tuna, ada meka, ada campur-campur, kalau campur-campur ada jangki-jangki, tergantung di gudangnya, misalnya itu ya, tergantung piletannya di gudang gitu ya. Ciri khasnya dia kulit sama dagingnya aja, dan juga ya lumayan mantap, maknyos, ya itu dah ciri khasnya dia. Tidak amis lah gitu. Ya itu. Ini kalau ikan laut kan biasanya amis, kalau di sini enggak. Ya bagus lah gininya,
supnya dia sama sambalnya gitu ya. Warung sederhana ini sudah dibuka sejak 22 tahun lalu. Setiap harinya, tempat ini dibuka mulai jam 8 pagi hingga 2 siang. Dayutri Laksmi melaporkan dari Kota Denpasar.